Vina Sanumestio. Saya Riana Agustin. Saya Sofi Cesaria. Saya Kristina Ciprimadani. Komponen kimiawi penyusun sel ini ada 3, yaitu ada karbohidrat, terus lemak, asam nukleat, dan protein. Teman-teman tahu gak sih karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu merupakan senyawa polihidroksialdehid dan desifannya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit. Unsur penyusun karbohidrat yaitu ada karbon, terus hidrogen, dan oksigen. Jenis karbohidrat terdiri dari 3, yaitu ada monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida itu adalah salah satu jenis karbohidrat yang paling sederhana dan tersusun dari satu molekul sehingga tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi bentuk yang lebih kecil. Monosakarida dibagi menjadi 3, antara lain glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua ada oligosakarida. Oligosakarida adalah jenis karbohidrat yang terdiri dari 2-10 molekul gula sederhana. Jenis ini terbagi menjadi 3, yaitu disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida adalah senyawa yang mengandung banyak molekul monosakarida gabungan. Terdiri dari 3 monosakarida, yaitu pati, serat, dan glikogen. Sekarang kita masuk ke protein. Protein merupakan komponen kimiawi yang memiliki susunan sangat kompleks. Pada sel hidup, protein memiliki 2 peran penting, yaitu peran katalitik dan peran mekanik. Peran katalitik ditunjukkan oleh enzim, sedangkan peran mekanik ditunjukkan oleh protein otot. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul besar yang terdiri dari asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang kala sulfur serta fosfor. Air merupakan unsur terbesar yang menyusun protoplasma yang kemudian diikuti oleh protein yang tersusun atas protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural adalah protein penyusun organel sel seperti membran, mitokondria, ribosom, dan retikulum endoplasma. Protein fungsional adalah protein yang terlibat dalam metabolisme tubuh seperti enzim-enzim dan hormon yang berfungsi mengatur reaksi-reaksi kimia yang menjaga sel tetap hidup. Nah, selanjutnya kita langsung ke lemak. Lemak itu adalah salah satu dari 3 makronutrien utama selain protein dan karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Lemak menjadi komponen penting dalam membran sel sebagai berikut. Yang pertama ada lemak tak jenuh, biasanya ditemukan dalam produk hewani dan beberapa minyak nabati. Lalu yang kedua ada lemak tak jenuh, ditemukan dalam minyak nabati, kacang-kacangan, dan ikan. Unsur-unsur komponen dari lemak terdiri dari 3 unsur kimia utama, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak tersusun dari beberapa komponen kimiawi utama, yaitu yang pertama ada trigliserida atau bentuk lemak yang paling umum, terdiri dari 1 molekul gliserol yang terikat pada 3 asam lemak. Yang kedua ada asam lemak, yaitu rantai hidrokarbon yang berakhir dengan gugus karboksil. Asam lemak jenuh, tidak memiliki ikatan rangkap atau tidak jenuh, memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Yang ketiga ada fosfolisid, yaitu memiliki struktur yang mirip dengan trigliserida, tetapi salah satu asam lemaknya digantikan oleh gugus fosfat. Yang keempat ada steroid, yaitu termasuk kolesterol, yang berfungsi sebagai prekursor untuk sintesis hormon. Yang terakhir ada asam nukleat. Asam nukleat adalah molekul kompleks yang menyimpan dan mentransfer informasi genetik dalam sel. Ada 2 jenis utamanya. Yang pertama ada DNA yang menyimpan informasi genetik dan RNA yang berperan dalam sintesis protein. Asam nukleat terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Komponen penyusun kimiawi asam nukleat adalah nukleotida yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada gugus fosfat, memberikan muatan negatif dan berperan dalam pembentukan ikatan fosfodiester antara nukleotida. Yang kedua ada gula pentosa, yaitu deoksiribosa pada DNA dan ribosa pada RNA. Yang terakhir ada basa nitrogen
Isinya itu ada adenin, guanin, sitosin, dan timin pada DNA. Sedangkan untuk RNA diganti oleh urasi menggantikan timin. Nah, yang terakhir kita masuk ke gambar membran sel. Nih, yang pertama ada glycoprotein dan glycolipid. Nah, mereka ini melekat pada inti karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri itu selalu ditemukan di permukaan luar sel dan terikat baik pada protein, membentuk glycoprotein maupun pada lipid membentuk glikolipid. Yang ketiga ada kolesterol. Kolesterol ini terletak di membran sel di antara fosfolipid. Yang keempat ada integral protein. Integral protein ini berada di dalam membran di layer yang mengelilingi sel dan organel. Yang kelima ada periferal protein. Nah, ini tuh terletak di luar bagian dalam hidrofonik dan membran. Yang keenam ada channel protein. Nah, yang ketujuh itu ada alpha helix protein, di mana dia terdapat di membran dalam sel bakteri dan membran plasma. Dari kesimpulan yang kami presentasikan, itu keseluruhan komponen ini bekerjasama untuk mempertahankan kehidupan sel, memungkinkan pertumbuhan reproduksi, respon terhadap lingkungan, dan menjalankan berbagai fungsi biologis. Sekian dari kelompok